إيه هصير أحسن، هصير أحسن، هصير أحسن. إيه هصير أحسن، هصير أحسن، هصير أحسن. إيه هصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه هصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه هصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه هصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف أنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri dan para santriwati dimanapun berada, dimanapun kita berada di atas buminya Allah, walaupun terbentang jarak yang cukup jauh, tetapi lihatlah nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah begitu besar. Kita dipertemukan melalui sebuah kajian online. Walaupun kita tidak perlu keluar dari rumah, tetapi kita tetap mendapatkan keberkahan dari apa yang akan kita pelajari. Tentunya nikmat yang sebesar ini harus diiringi dengan sebuah sikap. Bagaimana kita senantiasa menjaga niat hati kita, bahwasanya belajarnya kita adalah belajar yang sungguh-sungguh, membebaskan kebodohan kita pada kehidupan ini. Karena siapapun yang bodoh, maka itu akan menguntungkan orang-orang yang dengki kepada Islam. Inilah yang menjadikan kita terus berupaya bagaimana membebaskan kebodohan kita terhadap syariat, membebaskan kebodohan kita terhadap agama, membebaskan kebodohan kita terhadap setiap jalan petunjuk kebenaran yang disampaikan oleh Allah di dalam kitabullah dan sunnah. Supaya betul-betul ketika di zaman fitnah kita tidak mudah terombang-ambing dengan apapun yang kita lihat, dengan apapun yang kita dengar, dan apapun yang diperlihatkan kepada kita. Karena siapapun yang mereka senantiasa terus belajar, siapapun mereka yang senantiasa menjalankan kebenaran dengan ilmu yang dia peroleh, maka dia ibarat pohon yang akarnya kuat menghujam ke dalam tanah. Sekuat apapun angin menerpa, tidak akan pernah menggoyahkan pohon itu selama akarnya menghujam ke dalam tanah. Dan itulah perumpamaan mereka yang senantiasa mereka berilmu, mereka mendapatkan pemahaman, maka mereka akan berdiri di atas fondasi kakinya yang begitu kuat dan begitu kokoh. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah, kita menjaga niat kita di dalam proses kita belajar untuk menjaga kebodohan, untuk membebaskan kebodohan kita, dan semoga kita selamat pada zaman fitnah, ketika kita terus dirundung dengan berbagai macam hal yang terkadang membuat kita terkaget-kaget pada setiap episode kehidupan yang kita temukan. Kepada Allah kita berharap dan kepada Allah kita bersyukur kepadanya, dan kita mengharapkan pertolongan dalam kehidupan kita. Amin insya Allah. Kita akan menyampaikan yaitu tentang tafsir surat Al-Ma'un. Sudah ada FIQ? Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan kajian tafsir kita. Tentunya saya mengingatkan kembali bahwasanya kajian tafsir itu merupakan salah satu ilmu yang paling mulia di dalam rumpun ilmu setelah pelajaran tentang tauhid. Para ulama menyampaikan kenapa tafsir itu merupakan salah satu ilmu yang paling mulia di dalam rumpun ilmu pada syariat kita beribadah kepada Allah. Karena setidaknya ada beberapa poin yang menjadikan tafsir itu menjadi ilmu mulia pada proses penghambaan kita beribadah kepada Allah. Yang pertama, karena objeknya itu adalah kalamullah. Jadi yang kita bahas itu adalah kalamullah. Supaya kita berinteraksi dengan interaksi yang benar, dengan pemahaman yang lurus. Ketika kita mengembalikan setiap tafsir ayat, dikembalikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi. Ketika para sahabat Nabi memahami itu dari Rasulullah SAW. Objeknya itu adalah kalamullah. Lalu setelah objeknya adalah kalamullah, yang kedua, karena setiap kesimpulan yang kita dapatkan dari setiap kita berinteraksi kepada tafsir, itulah yang menjadikan kita memahami petunjuk yang harus kita lakukan dalam kehidupan.
Karena diturunkan Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tetapi dijadikan Al-Quran dan diturunkan pada kehidupan kita menjadi petunjuk. Dan kita tidak mungkin menjadikan Quran itu petunjuk kecuali kita harus mengkaji dulu tafsirnya. Kita harus paham terlebih dahulu setiap ayat-ayat yang ada dan termaktub di dalam kitabullah dan sunnah. Barulah kemudian kita akan memahami dan bagaimana menjadikan kitabullah menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Makanya Masya Allah ya, dengan kita mengetahui tafsir dan kita punya kesempatan untuk mempelajari tafsir, berarti Allah sedang membimbing kita dan sedang menggiring kita supaya kita mendapatkan yang terbaik dalam rumpun ilmu di dalam jalan kehidupan kita ketika kita mempelajari tentang masalah tafsir. Inilah bahagianya ketika kita termasuk deretan para penuntut ilmu yang senantiasa sibuk di dalam tafsir, di dalam memahami kitabullah dan mengambil kesimpulan di dalam kitabullah untuk menjadi petunjuk pada kehidupan kita. Kita hari ini akan membahas tentang surat Al-Ma'un, yaitu yang sudah kita bahas ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Kemarin kita sudah cukup panjang lebar membahas tentang ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala tu'amil miskin. Kemudian kita akan beranjak pada ayat yang keempat. Allah menyampaikan pada ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Di sini Allah menggunakan kata wailun. Kata wailun itu artinya celaka. Wailun itu juga merupakan sebuah perkara yang diancam dengan neraka, yaitu adalah wailun. Wail itu juga nama salah satu neraka. Maka ketika Allah menyampaikan pada ayat yang keempat, fawailul lil musallin, maka Allah mengatakan kecelakaan bagi mereka yang sholat. Ini hati-hati nih. Inilah bahayanya kalau kita tidak memakai tafsir. Kalau kita membaca secara selintas, bagaimana dhahirnya, letterleknya, maka kita akan melihat bahwasanya orang yang sholat itu dilaknat. Padahal ketika kita membaca tafsir, kita akan menjumpai fawailul lil musallin itu artinya celakalah orang yang sholat. Dan orang yang sholat yang dimaksudkan pada ayat ini bukan orang yang sembarangan, tetapi adalah sholatnya orang munafik. Ketika sholatnya orang munafik justru mendapatkan kecelakaan dan dilaknat oleh Allah di dalam sholat mereka. Sebelum kita membahas tentang orang munafik, tentunya kita harus paham. Kedudukan sholat itu di dalam kehidupan iman kita kepada Allah sangatlah besar. Karena siapapun yang berantakan di dalam sholatnya, maka pasti akan berantakan pula di dalam nafsunya. Dan tidak akan berkualitas hidupnya ketika mereka sudah meremehkan sholat. Makanya betul kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idza duyi'atis sholatu fakanat lima siwaha adya. Siapapun yang sudah meremehkan sholat, maka urusan yang lainnya pasti mereka remehkan. Karena urusan sholat saja sudah mereka remehkan. Maka urusan yang lain akan berantakan seiring mereka berantakan kualitasnya di dalam masalah sholat. Disinilah kita mendapati pula pada surat Maryam 59. Allah itu mengatakan kepada kita di dalam ayat ini, khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawat. Tidaklah kita menemukan sekelompok manusia adha'us sholata yang mereka meremehkan sholat, wattaba'us syahawat, maka mereka pasti akan mengikuti syahwat. Di sini Allah meletakkan kata sholat, kemudian kata setelahnya adalah syahwat. Khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawat. Yaitu kelompok yang mereka meremehkan sholat, dan ketika meremehkan sholat wattaba'us syahawat, maka mereka akhirnya mengikuti syahwat. Disinilah kemudian para ulama mengatakan bahwasanya siapapun mereka yang sudah berantakan di dalam masalah sholat mereka, maka mereka pasti akan didominasi oleh hawa nafsunya. Dan orang tidak akan mampu mengendalikan hawa nafsunya pada kehidupan mereka kalau mereka tidak memperhatikan sholat. Karena sholat itu pawangnya hawa nafsu. Kalau sholatnya baik, pawang inilah yang akan menaklukkan liarnya hawa nafsu. Kalau pawangnya profesional, matang di dalam urusan sholatnya, maka hawa nafsu itu akan tunduk kepada pawang yang mereka terjaga di dalam sholatnya. Tetapi kalau pawangnya tidak melaksanakan sholat, maka hawa nafsu itu tidak memiliki ketakutan kepada orang itu ketika mereka tidak melaksanakan sholat. Makanya akhirnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan hawa nafsu, biasanya kalau kita tarik benang merahnya antara satu kasus dengan kasus berikutnya, selalu ada kesamaan dan selalu ada garis merah dan benang merah. Benang merahnya itu selalu meremehkan sholat. Selalu meremehkan sholat.
Makanya itu pula yang kita jumpai dan itulah pula yang kita dapatkan. Bagaimana yang kita dapatkan anak-anak kita kalau umur 10 tahun tidak puasa, maka kita memberitahu dengan keras tapi tidak diperintahkan memukul. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak mau sedekah, belum bisa berbagi, syariat tidak memerintahkan kita untuk keras dan memukul. Tetapi berbeda kalau anak kita umur 10 tahun, ketika mereka sudah umur 10 tahun, tetapi mereka tidak mau melaksanakan sholat dengan benar, maka kita sebagai orang tua diperbolehkan memukul. Tentunya pukulan kasih sayang, pukulan pendidikan, pukulan yang ditujukan bukan kepada wajah tetapi kepada badan. Untuk memberikan pendidikan dan kasih sayang melalui pukulan itu, dan tidaklah syariat pukulan kasih sayang itu diperuntukkan bagi mereka yang umurnya 10 tahun ketika mereka tidak melaksanakan sholat untuk memberikan kepada kita sebuah faedah besar. Bahwasanya anak kita ini kalau tidak menjaga sholatnya dari semenjak kecil akan berantakan urusan syahwatnya. بيض الله قلبك بيض الله قلبك. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita harus betul-betul memahami betul. Inilah tentang masalah sholat. Makanya tentang permasalahan sholat ini merupakan masalah yang besar. Makanya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, jangan pernah tinggalkan sholat. Walaupun mungkin kita masih melakukan dosa. Mungkin ada pezina yang merasa malu ketika akan melaksanakan sholat. Jangan merasa malu dengan sholat. Karena bisa jadi ketika kamu berzina, tetapi kamu tetap menjaga sholatmu, walaupun sebenarnya itu bukan pemandangan ideal, tetapi dengan kamu menjaga sholat, maka bisa jadi sholatmu itu yang akan membimbing kamu untuk bertobat dari zinamu. Kalau ada di antara kita masih suka minum khamr gitu, jangan tinggalkan sholat. Walaupun sebenarnya sholatnya kalau benar, dia tidak akan minum khamr. Tapi kalaupun dia sholatnya belum benar sampai akhirnya dia minum khamr, minum alkohol, tetap jaga sholatmu. Karena apa? Bisa jadi sholatmu yang terus kamu jaga, itulah yang akan memberikan kekuatan kamu meninggalkan minuman laknat itu. Karena apa? Persoalan sholat itu persoalan yang besar. Dan tidaklah mereka meninggalkan sholat setiap manusia, kecuali meninggalkan sholat secara sengaja, maka itu dosanya lebih berat daripada dosa zina, lebih berat daripada dosa membunuh sekalipun. Karena para ulama menempatkan dosa meninggalkan sholat itu merupakan dosa yang paling besar setelah dosa kesyirikan kepada Allah. Nah, ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya masalah sholat. Ya, makanya inilah yang kemudian menjadikan kita harus betul-betul memahami betul cara merapikan kualitas kehidupan kita di dalam ibadah itu. Cara merapikan kualitas hidup kita itu dengan cara merapikan kualitas kita di dalam ibadah dimulai dari sholat. Karena orang yang sholat pasti beruntung. Orang yang sholat itu disaksikan oleh Allah dengan sifat keimanan. Orang yang senantiasa menjaga sholatnya, Allah akan meliputi kehidupannya dengan keberkahan. Dan itulah merupakan janji yang sudah Allah sampaikan nas-nasnya di dalam kitabullah. Untuk menjadi sebuah petunjuk dan sebuah pegangan dalam kehidupan kita. Jaga sholat. Karena ini merupakan perkara yang betul-betul tidak diberikan udzur untuk meninggalkan. Kalau kamu tidak mampu sholat berdiri, kamu sholatnya duduk. Kalau kamu tidak mampu sholat duduk, kamu berbaring. Kalau kamu tidak mampu berbaring dengan gerakan tanganmu. Kalau kamu dengan gerakan tanganmu, maka kemudian sholatlah walaupun dengan isyarat matamu. Sampai apapun itu tidak ada yang menggugurkan kewajiban sholat. Sampai perang sekalipun ketika terjadi perang besar gitu. Lalu kemudian misalkan kita menjumpai ada perang Ukraina dengan Rusia. Lalu ada pasukan muslim yang berperang di situ. Ini contoh. Maka dia pun tidak bisa meninggalkan sholat. Walaupun perang itu betul-betul menakutkan dan mengerikan. Ketika
bayangan kematian begitu dekat di hadapan orang yang terlibat di dalam peperangan, tetap ada namanya sholat. Makanya disebut dengan sholat khauf, yaitu adalah sholat yang dilakukan dalam kondisi takut. Semua itu menunjukkan kepada kita bahwasanya urusan pertama yang betul-betul akan kita yang menjadi kualitas dalam kehidupan itu adalah bagaimana urusan sholat kita. Ya. Makanya Masya Allah ya, kamu puasa ketika kamu dalam kondisi tua, sudah renta sakit-sakitan, maka digugurkan syariat puasanya. Lalu kemudian diganti dengan membayar fidyah. Ya. Syariat haji ketika kamu akan melaksanakan haji, ternyata kamu sakit, maka syariat haji kewajibannya gugur. Syariat ketika kita sedekah membayarkan zakat, tetapi kita tidak ada nisabnya, maka sesungguhnya kewajiban itu pun kemudian menjadi gugur. Tapi Masya Allah ya, syariat sholat tidak pernah gugur. Mau antum sakit, mau kalian sakit, tetap di situ ada sholat. Mau kalian tidak bisa berdiri, tetap di situ ada kewajiban sholat. Mau dalam kondisi kita cuma berbaring, dalam kondisi kita, misalkan ada manusia berbaring, dalam kondisi terpasang berbagai macam alat di seluruh tubuhnya, itu pun tetap diwajibkan sholat. Bahkan ketika peluru-peluru di atas kepala kita dan roket-roket seliweran di atas langit ketika kita di bawahnya, itu pun tidak menggugurkan sholat. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat itu syariat yang sangat diperhatikan oleh Allah. Makanya ibu-ibu perhatikan ya, kalau ada anaknya sudah SMA, kok mereka berantakan sholatnya, maaf saya harus menyampaikan. Perhatikan isi handphonenya dan perhatikan bagaimana dia bermuamalah dengan lawan jenis. Karena apa? Kalau sudah berantakan sholat, yang kita khawatirkan adalah adha'us sholata wattaba'us syahwat. Pasti ngikutin syahwat kalau sudah meremehkan sholat. Saya terus terang ya, kalau boleh menyampaikan pengalaman pribadi di dalam dakwah ya. Saya sering sekali mendapati orang-orang yang bertobat dengan izin Allah dan rahmat Allah bagi mereka yang bertobat. Sebagian ada yang bertobat dari perzinahan. Saat saya dulu berzina begini. Saya dulu melakukan zina ini, melakukan zina itu. Lalu saya perhatikan rata-rata mereka yang mengaku dirinya bertobat dari zina, salah satu pertanyaan yang selalu saya selipkan itu apa? Ketika dulu masih suka berzina, sholatnya teratur atau tidak? Jawabannya itu selalu sama. Antara satu orang dengan orang itu, kalau ditarik dengan benang merah, jawabannya sama. Jawabannya adalah, kami berantakan sholat Ustaz. Ada yang tidak sholat sama sekali. Jadi kalau memang sudah nggak sholat, semuanya itu jadi gampang. Hawa nafsu itu betul-betul akhirnya dia menjadi liar. Karena memang hawa nafsu itu ibaratnya singa. Dia perlu pawang. Pawang itu sholatnya. Kalau pawangnya itu betul-betul sudah sholatnya terjaga, hubungan dia dengan Allah, maka akhirnya hawa nafsu itu tidak bisa berkutik berhadapan dengan pawang yang profesional. Dan indikator profesionalnya pawang dalam urusan ini adalah ketika orang itu senantiasa menjaga urusan sholatnya. Dan ini kemudian merupakan masalah yang kita harus mengerti. Makanya akhirnya disinilah kita akhirnya paham bahwasanya berantakan apapun kualitas dalam kehidupan kita selalu dimulai dengan berantakan urusan sholatnya. Berantakan urusan sholat itu banyak sekali tingkatan-tingkatannya. Ada yang tidak melakukan ataupun melakukan, tetapi hanya fisiknya, tetapi bukan hati dan jiwanya. Ini juga menjadi lebih panjang lagi. Makanya para ulama salaf itu sampai menerangkan kepada kita, berdiri itu 2 kali. Bagi manusia itu berdiri itu 2 kali. Berdiri 2 kali manusia itu. Pertama berdiri di dunia, yang kedua berdiri dalam kehidupan di akhirat. Maka kemudian para ulama salaf lalu memberitahukan kepada kita, siapa yang paling banyak berdiri di dunia ketika dia berdiri di dalam sholat, dia ruko, dia sujud. Siapapun yang paling banyak berdiri di dunia ketika dia banyak melaksanakan sholat, maka dia menjadi orang yang paling banyak beristirahat nanti di akhirat. Karena lelahnya dia berdiri sudah diberikan kepada Allah ketika di dunia. Ketika di dunia dia banyak berdiri kepada Allah. Tapi, kata kemudian para ulama, melanjutkan, siapapun yang jarang berdiri ketika di dunia, mereka jarang berdiri untuk Allah, jarang tersungkur di dalam mereka berdiri, melaksanakan dan merespon setiap panggilan Allah, orang yang jarang berdiri untuk Allah, maka sesungguhnya
merekalah orang yang paling kelelahan dan keletihan ketika berdiri di dalam pengadilan Allah. Dan itu tergantung bagaimana cara kita menempatkan kelelahan. Orang yang beriman adalah orang yang menghadirkan pikiran, lebih baik lelah di dunia daripada kelelahan tiada ujung dengan waktu yang begitu panjang pada kehidupan di akhirat. Yaitu adalah dengan kita memperhatikan kembali urusan sholat kita. Karena kesolihan itu berbanding lurus dengan sholatnya kita dan terjaganya kualitas sholat kita. Dan sesungguhnya kualitas kita berbanding lurus dengan apa yang kita berikan pada sholat ketika kita mendapatkan rasa khusyuk. Itu pula yang kemudian kita harus berikan. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita betul-betul memperhatikan urusan sholat kita ini. Betul-betul kita perhatikan urusan sholat kita. Siapapun hari ini yang lagi ada banyak masalah, ya urusan sholatnya dilihat, urusan dia bersama orang tua, itu harus dilihat. Kalau dua perkara ini baik, maka insya Allah itu baik. Kalaupun sedang mendapatkan ujian, segera akan mendapatkan kemudahan. Tapi kalau ada di antara kita yang mendapatkan kesulitan, cek aja urusan dua ini. Urusan sholatnya dan urusan dia bersama orang tua. Karena memang pada dua perkara inilah Allah itu akan merapikan, selama manusia merapikan dua perkara itu, pada dua perkara inilah, maka kemudian Allah itu akan memberikan keberkahan ketika orang itu memperhatikan dua perkara ini dalam kehidupan mereka, yaitu adalah urusan sholatnya. Makanya berikanlah yang terbaik di dalam sholat kita. Ibaratnya, ini merupakan hadiah yang kita berikan kepada majikan kita. Sholat itu, kata para ulama, kata Imam Ibnu Qayyim, itu sebagaimana bawahan memberikan hadiah kepada majikan. Tentunya, atau memberikan budak kepada majikan. Makanya tentunya ketika kita memberikan hadiah tetapi hadiahnya buruk, tentunya ya buruk yang akan kita peroleh dan kita dapatkan. Tapi ketika kita memberikan hadiah yang terbaik, maka yang kemudian kita dapatkan itu adalah yang terbaik. Dan sekali lagi, perhatikanlah urusan sholat kita. Barang siapa yang kemudian suka memikirkan nafsunya, perhatikan kembali sholatmu. Nah, barang siapa yang mereka memiliki anak-anak yang beranjak dewasa, dan kita khawatir anak-anak itu dengan gejolak remaja dan anak mudanya, kita khawatir dengan gejolak syahwat dan nafsunya yang bisa menghancurkan kehidupan dan kualitas mereka, perhatikanlah bagaimana cara kita membimbing mereka di dalam urusan sholat. Inilah salah satu di antara perkara penting, di antara perkara yang pertama kali hilang di dalam sunnahnya Rasulullah itu berkaitan tentang sholat. Inna awwala tarkan fi sunnati, sesungguhnya pertama kali yang akan tertinggal pertama kali di antara umatku adalah persoalan sholat dan persoalan khusyuk di dalam sholat. Dan semoga kita termasuk yang betul-betul memperhatikan bagaimana urusan sholat kita. Ini urusan kita dengan Allah. Ini urusan kualitas kehidupan kita, urusan keberkahan hidup kita. Berdiri cuma 2 kali. Berdiri di dunia dengan urusan sholatmu, maka kamu akan banyak beristirahat dalam kehidupan akhirat ketika manusia diberdirikan dalam pengadilan Allah. Siapapun yang mereka jarang berdiri ketika di dunia, jarang berdiri, di dalamnya ada rukuk, di dalamnya ada sujud, dia jarang berdiri di dalam urusan ini, maka sesungguhnya hati-hati. Hati-hati. Orang yang jarang berdiri di dunia akan banyak berdiri di hadapan Allah, di pengadilan Allah dengan kelelahan dan keletihan. Setelah kita membahas tentang urusan sholat ini, tentang bagaimana sholat ini, maka yang berikutnya adalah sebelum kita membahas fawailul lil musallin, yang kita harus pahami adalah Allah di sini pada ayat yang keempat surat Al-Ma'un itu melaknat orang yang sholat. Tentunya kita akan membahas siapa orang yang dilaknat di dalam sholat. Berarti kalau kita perhatikan sholat itu ada beberapa sifat, ada beberapa kategori. Ada yang betul-betul mereka beruntung di dalam sholatnya, ada yang tidak mendapatkan apa-apa di dalam sholatnya, ya. Ada yang mereka sama sekali tidak mendapatkan apa-apa di dalam sholatnya, dan ada yang mereka itu menjadi telaknat di dalam sholat. Jadi kalau kita perhatikan di dalam ayatnya, dalam ayat ini kita akan mendapati bahwasanya kelompok manusia di dalam sholat itu ada beberapa kelompok. Ada kelompok yang pertama, orang yang sholat, yang mereka mendapatkan kesempurnaan nikmat kebahagiaan di dalam urusan sholat mereka, yaitu ketika mereka sholat.
Ada kelompok yang kedua, mereka sholat, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa di dalam sholatnya. Ada yang ketiga, mereka menjadi telaknat dengan sholat yang mereka lakukan. Ada yang keempat, yang mereka betul-betul melakukan dosa besar, yaitu ketika mereka tidak pernah melakukan sholat. Ada 4 kelompoknya. Sekarang kita bahas yang pertama dulu. Maka ketika Allah itu melaknat fawailul lil musallin, maka pemahaman kita adalah berarti ada orang yang mereka mendapatkan rahmat dan beruntung. Ya. Yaitu karena apa? Ada orang yang mereka beruntung ketika mereka senantiasa menjaga urusan sholat mereka dan mereka terus berusaha memberikan maintenance kepada urusan sholat mereka dan berusaha terus menambahkan ilmu, menambahkan hati mereka di dalam urusan sholat mereka, mereka menjadi orang yang beruntung. Makanya kita lihat ya, kisah-kisah nyata dari para ulama salaf yang luar biasa. Masya Allah itu yang kita dapati dan kita jumpai. Bagaimana kita dapati para ulama dan para sahabat dulu sampai mereka kalau diceritakan tentang masalah sholat, hampir-hampir kita tidak percaya bahwasanya itu pernah terjadi pada kehidupan manusia. Mari kita ambil salah satu contoh. Satu contoh, Urwah bin Zubair. Ini merupakan contoh terbaik seorang sahabat di dalam urusan menjaga sholat. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Urwah bin Zubair ini merupakan putra dari Zubair bin Awam bersama dengan Abdullah bin Zubair bersama dengan Mus'ab bin Zubair. Ada namanya Urwah bin Zubair, seorang ulama. Belajar hadis banyak dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau pernah mendapati sebuah penyakit di mana penyakit itu didiagnosa oleh tabib pada saat itu bahwasanya tidak ada pengobatannya kecuali memang harus diamputasi. Ya, harus diamputasi. Ketika sang tabib menyampaikan bahwasanya pengobatan kepada Urwah bin Zubair ini seorang ulama ahlul hadis bahwasanya dia harus diamputasi, maka tabib menyampaikan cara dan metode yang lumrah pada saat itu supaya orang tidak merasakan sakit, maka mereka dikondisikan untuk minum khamr. Tabibnya mengatakan kepada Urwah bin Zubair, coba minum khamr. Ya, karena ini terpaksa supaya antum tidak merasakan sakit yang amat sangat ketika dalam kondisi mabuk. Urwah bin Zubair seorang ulama besar, seorang yang terkenal dengan ketakutan beliau kepada Allah, marah ketika sang tabib memerintahkan beliau untuk minum khamr. Sang tabib kemudian terdiam, dimarahi sama Urwah bin Zubair karena menawarkan sebuah masukan ide bagaimana minum khamr hanya untuk supaya tidak merasakan sakit yang amat sangat. Lalu tabibnya berkata, terus apa yang mau kamu kerjakan? Karena saya akan memotong kakimu ini. Maka Urwah bin Zubair menyampaikan sebuah jawaban yang tidak akan pernah terfikirkan oleh kita mungkin. Yaitu Urwah bin Zubair lalu berkata kepada sang tabib, kalau kamu mau mengamputasi saya, maka amputasilah saya ketika saya lagi sholat. Amputasi, potong kaki saya ketika lagi sholat. Sang tabib tentunya merespon apa yang disampaikan oleh Urwah bin Zubair. Ya sudah, kalau memang semacam itu, saya akan kemudian memotong kakimu ketika sholat. Maka Urwah bin Zubair mengambil air wudhu, sebagaimana seorang yang akan bertemu dengan kekasihnya. Wajahnya sumringah walaupun dia merasakan sakit di kakinya. Yang mana tidak ada tindakan kecuali harus diamputasi. Sholatlah beliau.
Dan ketika sholat, barulah ya, operasi tindakan mengamputasi kakinya dilaksanakan. Dan karena begitu khusyuknya Urwah bin Zubair itu, beliau tenggelam dalam bacaan yang beliau baca ketika dia berjumpa dengan Allah di dalam urusan, di dalam salatnya beliau. Maka seluruh alat-alat dipasang untuk kemudian mengamputasi beliau. Dan Masya Allah ya, saking begitu khusyuknya beliau di dalam salatnya, saking begitu khusyuknya beliau di dalam salat, sampai beliau tidak terasa bahwasanya kakinya telah diamputasi dan telah terpisah dari badannya. Masya Allah. Ketika beliau salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka barulah dia sadar. Kakinya itu sudah terpotong dari tubuhnya beliau. Masya Allah ya. Ini kalau bukan di kitab, kita menemukan kisah ini, mungkin sulit rasanya kita bisa membayangkan ada orang sedalam ini di dalam sholat mereka. Jadi, orang kalau sudah betul-betul khusyuk di dalam sholat itu tidak perlu terapi apapun. Tidak perlu healing apapun, tidak perlu yoga, tidak perlu healing, tidak perlu berkemana-mana kalau memang sudah khusyuk di dalam sholat. Maka kemudian beliau menyadari, ya, sholat kakinya sudah terpotong. Ketika sudah selesai itu, tentunya kan harus diguyur dengan air panas untuk membunuh dan mencegah infeksi. Padahal beliau sudah selesai sholat. Lalu sang tabib mengguyur bagian yang diamputasi itu dengan air panas untuk membunuh bakteri ataupun mencegah infeksi. Barulah ketika diguyur dengan air panas itu beliau teriak, lalu kemudian beliau jatuh pingsan. Tapi itu pun terjadi setelah beliau selesai sholat. Saya ketika membaca ini, Masya Allah ya, sulit sekali membayangkan itu. Kalau kita mengkorelasikan dengan sholatnya saya atau sholatnya kita bersama. Betapa mudahnya kita ketika di dalam sholat itu ke-distract dengan berbagai macam hal. Kita sholat, tetapi setan itu terus bermain-main di hati kita, di jiwa kita, untuk mengalihkan pikiran kita kemana-mana. Dan ternyata, Masya Allah, kita menjumpai dan kita mendapati khusyuk di dalam sholat itu betul-betul nyata. Bukan sesuatu yang sifatnya fata morgana, dan bukan sesuatu yang sifatnya khurafat. Hanya diceritakan tetapi tidak bisa dibuktikan. Tapi betul-betul real, pernah terjadi kepada banyak orang solih terdahulu, dan mungkin masih banyak terjadi di sebagian orang yang tidak kelihatan oleh kasat mata kita. Bagaimana mereka menjadi orang yang betul-betul terjaga hati mereka di dalam setiap sholat yang mereka lakukan kepada Allah. Nah, ini menunjukkan kepada kita, inilah terapi terbaik ketika kita ini berhadapan dengan Allah. Proses ketenangan itu semacam ini. Dan inilah perkara yang sejatinya akan memberikan keberkahan dalam hidup. Makanya kita harus tentunya paham, sholat yang semacam ini tentunya ada sebuah faktor penting. Bagaimana dia betul-betul khusyuk, memahami apa yang dia baca, menghadirkan hatinya, sampai sholatnya sedahsyat ini terjadi. Ini juga menjadi jawaban dari pertanyaan yang sering saya peroleh dan saya dapatkan. Beberapa waktu ini tuh saya sering sekali mendapatkan pertanyaan, Ustadz, saya punya teman banyak sholatnya, kenapa depresi? Banyak teman saya ini banyak sholatnya, tetapi dia frustasi dan berbagai penyakit mental illness. Padahal dia adalah orang yang banyak sholat. Makanya akhirnya saya mencoba mencari referensi dan ternyata memang sebagaimana yang sudah saya pikirkan ada di dalam kitab. Ternyata ada orang itu banyak sholatnya, banyak ibadahnya, tapi kenapa kok bisa frustasi dan depresi? Padahal dia seakan-akan dekat dengan Allah di dalam sholatnya dan ibadah yang dia kerjakan. Betul, dia beribadah, dia melakukan ketaatan. Tapi ketika dia melakukan ketaatan, hatinya kosong. Dia tidak menghadirkan istihdharul qalbi. Istihdharul qalbi itu apa? Menghadirkan hati, makna pada setiap ibadah yang mereka lakukan. Nah, kalau tidak hadir hati pada sholat yang kita lakukan, berarti kita jauh dari khusyuk. Dan ketika tidak ada khusyuk, tidak ada perisai pada kehidupan kita. Kalau kehidupan kita tidak ada perisai, bagikan tembok yang jebol, maka apapun bisa masuk ketika sudah tidak ada lagi temboknya. Mau kecoa, mau semut, mau tikus, mau kucing, mau anjing, semuanya bisa masuk. Karena tidak ada tembok yang menghalangi. Orang kalau sudah tidak khusyuk, ketika mereka tidak menghadirkan hati, ibaratnya jiwanya terbuka. Maka apapun itu bisa masuk. Dan apapun ketika bisa masuk, apapun bisa difikir.
Dan apapun kalau sudah bisa dipikir, kalau kita tidak kuat jiwanya, ya artinya bisa lari kemana-mana. Dan itulah jawaban yang kemudian kita harus mengerti. Itulah kenapa ada orang sholat tetapi kok bisa terkena penyakit mental illness. Karena memang kita harus paham, ibadah itu hari ini sudah menjadi sebuah bagian dari autopilot saja. Tapi kita jarang sekali menghadirkan hati kita. Ya sudah, sholat itu kayak autopilot aja. Sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Puasa ya puasa aja, autopilot kita puasa, tidak makan. Tapi makna pada setiap ibadah yang kita lakukan tidak terasa pada hati kita ketika hidup kita tidak menghadirkan hati pada setiap ibadah yang kita berlangsungkan. Itulah yang menjadikan satu persatu berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan datang dalam teras kehidupan kita. Ketika kemudian itu bisa menimpa kepada sebagian orang. Disinilah kita tahu yang pertama, kelompok orang yang sholat, yang pertama sholatnya betul-betul mereka merasakan khusyuk di dalam sholat. Makanya Nabi sampai mengatakan, julat qurratu aini fis shalah. Dijadikan penyujuk hatiku, penenang jiwaku itu ada di dalam sholat. Jadi dijadikan penenang hati kita itu ya di dalam sholat, itu perkataan Rasul. Berarti sebenarnya ketenangan kita itu ada di dalam sholat sebenarnya. Kalau kita belum mendapatkan itu, berarti yang salah bukan Nabi, karena Nabi tidak mungkin berdusta. Yang salah bukan Urwah bin Zubair. Ketika Urwah bin Zubair itu bisa merasakan khusyuknya dia di dalam sholat, menghilangkan apapun yang ada pada dirinya sampai terpotongnya bagian tubuhnya ketika diamputasi pun tidak terasa. Berarti itu nyata. Berarti PR kita itu sebenarnya, kalau ditanya, saya sebagai penuntut ilmu, apa PR kita, Ustaz? PR kita ini ada beberapa hal. PR kita itu salah satunya pertama, menjaga sholat kita dan menghadirkan khusyuk di dalam sholat kita. Itu yang penting itu. Karena kalau kita sudah mendapati sholat itu menjadi sumber ketenangan, maka sholat itu juga menjadi sumber kekuatan. Makanya perhatikan Allah menyampaikan kepada kita kan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mari kita membedah ayat ini. Allah menyampaikan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah, mintalah tolong dalam setiap masalah yang kamu jumpai. Wasta'inu bis-sabri, dengan kesabaran, was-shalah, dan sholat. Wa innaha lakabiratun, itu perkara besar kecuali orang yang khusyuk. Oke, kita bedah ya ayatnya. Meminta pertolongan dengan sabar. Oke, akal kita masih bisa untuk melilit dan untuk mengkorelasikan antara meminta pertolongan dan sabar. Betul nggak Mas Iwan? Ya kan? Kamu meminta pertolongan, sabar. Akal kita, logika kita masih bisa untuk hadir itu, untuk menggabungkan antara korelasi pertolongan dan sabar. Memang semuanya itu harus sabar. Merintis bisnis saja harus sabar kok. Ya. Tapi kemudian setelah kata sabar, Allah menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kemudian Allah menyampaikan dengan sholat. Maka kemudian para ulama itu mengatakan begini. Kalau sabar itu internal. Yang kita akan dapatkan itu kelapangan hati kita. Mendapatkan kesulitan lalu kita akan mendapatkan pertolongan ketika kita sabar. Itu datangnya dari diri kita. Sabar saya. Jadi kita memiliki pegangan secara internal dalam diri kita kalau kita memiliki sabar. Kalau dengan sholat, kenapa kita meminta pertolongan dengan sholat? Sholat itu adalah sumber kekuatan. Karena menghadapi setiap kesulitan itu ya butuh dua. Kita butuh kekuatan dan kita butuh ketahanan. Ketahanan itu didapatkan dari sabar. Kekuatan didapatkan dari sholat. Makanya para ulama lalu mengatakan bahwasanya as-sholatu, sesungguhnya sholat itu kekuatan. Memang itu yang kita butuhkan. Jadi kalau ada yang tanya, Ustadz, saya pernah ditanya sama seseorang, Ustadz, kenapa kita meminta pertolongan itu di dalam sabar dan sholat? Saya berkata, saya bacain tafsir, saya mengatakan, gini loh, kalau saya rangkumkan perkataan para ulama gini, masalah kita dalam kehidupan itu cuma butuh dua. Kamu tahan, kamu memiliki ketahanan, dan ketahanan itu datang, mewujud ketika kamu memiliki kesabaran. Tapi kamu juga butuh kekuatan. Nah, kekuatan itu datang bersama dengan sholat kita. Jadi,
Kekuatan itu datang bersama sholat kita. Orang kalau cuma tahan doang, nggak punya kekuatan, ya lama-lama kan habis ketahanan itu. Ibaratnya nih, ada sebuah benteng diserang musuh. Ada benteng diserang musuh. Dia bertahan, bentengnya tebal. Tapi dia nggak punya kekuatan. Dia nggak pernah melempar panah ke arah musuh. Dia tidak pernah melempar tombak ke arah musuh. Ya, nanti tentunya benteng dia akan jadi bulan-bulanan terus. Kenapa? Karena setiap orang yang menyerang benteng itu tidak pernah mendapatkan perlawanan. Bentengnya cuma bertahan doang. Berbeda kalau bentengnya bertahan, memiliki ketebalan bentengnya, lalu ada pasukan-pasukan di atas benteng-benteng dengan ahli panah yang sangat jitu ketika memanah setiap musuh. Lalu kemudian memiliki strategi-strategi luar biasa bagaimana menjadikan musuh tidak bisa mendekati tembok benteng itu. Itu namanya kekuatan. Itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami kenapa kita menghadapi kehidupan itu dengan sabar dan sholat. Sabarmu itu ketahanan dirimu, sholatmu itu sumber kekuatan dirimu. Karena sabar itu juga harus mendapatkan charger. Lah chargernya itu melalui sholat itu juga salah satunya. Dan Allah menyampaikan wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin, dan itu berat kecuali yang betul-betul khusyuk di dalam kehidupan hati mereka. Jadi inilah yang menjadikan kita memahami betul. Inilah perkara yang menjadikan kita terus kita mengerti. Inilah sholat. Jadi sumber kekuatan kita itu terletak pada urusan sholat kita. Urusan kualitas kehidupan yang tadi saya sampaikan, kualitas kehidupan kita berbanding lurus dengan penjagaan kita di dalam urusan sholat. Dan sholat itu merupakan sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Ketika ini berantakan, berarti kemudian berantakan. Berantakan dia di dalam nafsunya, berantakan dia kekuatan dalam hidupnya, akan berantakan semuanya. Kalau sudah berantakan urusan sholat. Nah, kita teringat perkataan dari Umar bin Khattab. Kalau sudah berantakan, sudah meremehkan urusan sholat, semua yang lainnya pun akan berantakan dan semuanya akan tidak berkualitas. Naudzubillah min dzalik. Maka itulah yang menjadikan kita memahami. Yang pertama, urusan sholat itu adalah ada kelompok yang pertama, mereka yang memperhatikan sholat mereka. Betul-betul memperhatikan sholat mereka. Dan ketika mereka memperhatikan sholat mereka, mereka perhatikan, mereka paham tentang setiap apa yang mereka baca di dalam sholat, mereka paham tentang setiap tadabbur mereka di dalam doa, mereka menghadirkan hatinya sebelum mereka melaksanakan sholat, dan sederet yang dibutuhkan di dalam sholat selalu dia perhatikan dengan begitu sempurna dan begitu detail. Ada yang kedua, kelompok pusaran yang kedua, kelompok mereka yang di dalam sholatnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ya sholat, cuma tangan dan kakinya. Tetapi tidak mendapatkan apapun karena berantakan. Sholatnya kayak orang mabuk. Sholatnya kayak orang mabuk. Walaupun mungkin mereka tidak minum khamr. Makanya kita kemudian kan dikatakan oleh Allah di dalam salah satu ayatnya, la taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan mendekati sholat ketika kamu mabuk. Jadi kalau ada orang mabuk, jangan sholat. Orang sedang mabuk, maka kemudian tidak usah sholat. Sampai kemudian dia sadar, hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Masya Allah ya, ayat ini diturunkan oleh Allah karena dulu orang-orang Arab, mereka itu peminum khamr sejati. Mereka peminum alkohol. Dan khamr itu memang diharamkan oleh Allah bertahap. Berprosesnya itu bertahap. Asalnya dikatakan bahwasanya dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Lalu kemudian ditingkatkan lagi, jangan sholat kalau kamu tuh mabuk. Itu supaya orang-orang yang sudah jatuh cinta sama sholat itu harus milih. Kamu pilih sholat atau pilih mabuk. Sampai akhirnya betul-betul diharamkan khamr itu. Tapi Masya Allah hari ini ada kelompok yang kedua, sholat tapi nggak dapat apa-apa. Salah satunya, apa itu? Ketika sholat itu mabuk, walaupun dia tidak minum khamr. Ada nggak orang tidak minum alkohol, tidak minum khamr, tapi sholatnya kayak orang mabuk? Ada, dan itu banyak betul. Dan kata para ulama ini yang paling banyak. فتب علينا توبة تغسل كل حوبات واستر
لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر القلان. اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. Sholat tapi mabuk itu apa, Ustaz? Sholat tapi tidak tahu apa yang dia ucapkan. Itu kan sama kayak orang mabuk. Orang mabuk itu, kalau sholat, mereka nggak ngerti apa yang mereka ucapkan. Orang mabuk itu bisa membuat pengakuan-pengakuan jujur, karena mereka nggak ngerti apa yang sedang mereka ucapkan, itu mereka nggak ngerti. Kan gitu kondisinya orang mabuk. Maka para ulama mengatakan ada yang kedua, dan ini didominasi kebanyakan orang. Ada orang sholat itu tapi sholatnya orang mabuk. Jadi orang itu betul-betul sholat tetapi sholatnya kayak orang mabuk. Dia nggak ngerti ucapan-ucapan yang dia sampaikan di dalam sholatnya. Allahu Akbar. Nggak ngerti apa sih maksudnya Allahu Akbar yang dia ucapkan berulang-ulang di dalam dia sholat. Ketika dia membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, dia nggak paham artinya apa. Ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, dia nggak mengerti apa yang kemudian dia ucapkan. Maka kemudian ada orang yang mereka sholat, tetapi kemudian ketika sholat mereka tidak ngerti apa yang mereka ucapkan. Ini kayak orang mabuk, walaupun orangnya tidak pernah minum alkohol. Sekarang mari deh kita jujur. Seberapa besar kualitas kita di dalam urusan sholat dan sebesar apa referensi kita ketika kita di dalam melaksanakan sholat. Banyak orang yang tidak paham tentang bacaan sholat. Sami Allahu liman hamidah, dia tidak tahu artinya apa. Kemudian membaca subhanakallahumma rabbana, kemudian membaca at-tahiyatulillah, dia tidak ngerti. Membaca sujudnya, tadabbur doanya tidak pernah mengerti. Masya Allah ya. Berarti ada kelompok yang kedua, sholatnya ya sholat, tapi nggak mendapatkan apapun karena sholatnya sebagaimana orang mabuk. Persis sebagaimana orang mabuk. Tidak betul-betul tahu. Dan itu terjadi bertahun-tahun, tidak ada perubahan. Semenjak dia SMA, sampai kuliah, sampai kerja, sampai nikah, sampai anaknya sudah SMP, anaknya sudah mulai SMA. Sama kualitasnya di dalam urusan sholatnya itu betul-betul sama kayak orang mabuk. Dan ini sebuah musibah. Orang yang sholat tetapi dia tidak tahu apa yang dia ucapkan itu persis orang mabuk. Ya. Jadi persis kayak orang mabuk. Kalau kemudian orang-orang yang kemudian mereka yang semacam ini. Makanya itulah yang menjadi salah satu alasan terbesar kami dulu sampai membuat Samilah series, yaitu From Jihad to Arsh, yaitu memahami tadabbur bacaan sholat. Kenapa saya membuat Samilah series ini sampai 17 kali pertemuan? Karena melihat bagaimana orang yang sholat tetapi mereka itu kayak orang mabuk, walaupun mereka tidak pernah minum alkohol. Sholatnya tidak tahu apa yang dia ucapkan. Membaca, misalkan dia membaca ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Arti Alhamdulillahirabbil alamin dia nggak paham. Ar-Rahmanir Rahim, bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim nggak ngerti. Pokoknya dibaca aja. Ya persis kayak orang mabuk kalau lagi banyak, kalau kemudian banyak celoteh. Orang mabuk itu kan ngomong apa aja. Coba kalau dia sudah selesai dengan mabuknya ditanya, kamu tadi ngomong apa aja? Nggak ngerti saya ngomong apa. Itu orang mabuk itu. Dan dia sholatnya nggak dapat apa-apa. Makanya betul kata Rasulullah, ada orang yang sholat, selesai sholat dia hanya mendapatkan separuh. Ada yang mendapatkan 2/3, ada yang mendapatkan 1/3. Ada orang yang sholat, kata Rasulullah, tidak dapat apa-apa. Dan ini kelompok yang kedua. Bukan kelompok yang beruntung yang pertama, yang mendapatkan kekuatan. Tapi kelompok yang kedua. Sholatnya sebagaimana orang mabuk. Walaupun lidahnya nggak pernah bersentuhan dengan alkohol. Ayo, mari kita evaluasi. Nggak usah saling nuding. Kita mengevaluasi. Saya sholatnya kayak orang mabuk nggak sih? Bahkan maaf ya. Maaf sekali. Kadang-kadang kita ini ngajinya lama. Tapi ternyata nggak rapi di dalam proses kita ngaji.
Sholat kita masih nggak ngerti, tadaburnya nggak paham, tadabur dzikir habis sholat juga nggak ngerti. Maknanya apa ini? Membaca astagfirullah, kenapa kalau habis sholat membaca astagfirullah? Kenapa harus membaca ayat kursi? Ayat kursi itu kenapa sih? Kok siapapun yang habis sholat lalu membaca ayat kursi, maka dia tidak terhalang dari surga. Ini kan semuanya harus diilmui. Supaya kegiatan ibadah kita itu betul-betul mengistihdharul qalbi, menghadirkan hati. Dan menghadirkan hati itu perlu makna. Perlu makna yang harus kemudian kita pelajari. Supaya tidak hanya rutinitas dan tidak hanya sekedar autopilot. Anda nih duhur, sudah sholat Allahu Akbar. Bahkan yang terkadang menjadi evaluasi untuk kita itu apa? Kadang-kadang kita sholat, imamnya baca apa setelah kita selesai ditanya. Imam tadi rakaat yang pertama baca surat apa? Loh, kita di belakangnya pun baca surat apa ya? Saking pikiran kita tuh melayang kemana-mana. Ya karena kita tidak ngerti apa yang kita baca. Makanya inilah pentingnya mempelajari kembali tadabbur bacaan sholat. Kembali betul-betul mempelajari bahasa Arab. Ya kan? Makanya kalau ada orang mengatakan kasihan tidak bisa bahasa Inggris. Yang kasihan itu adalah orang yang tidak pernah memahami bahasa Arab di dalam kitabullah dan hadis dan sholat yang dia lakukan. Nah, ini ada yang kedua. Ya. Ada yang ketiga. Yang ketika mereka sholat itu kemudian mereka betul-betul ketika sholat maka mereka menjadi orang yang celaka. Mereka dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang celaka. Yang kita akan bahas ini, fawailul lil musallin. Kita orang yang celaka ini siapa aja sih yang kemudian dibahas di dalam ayat ini? Alladzina hum fi sholatihim sahun. Sahun itu apa? Karena haram bagi orang yang melaksanakan sholat sampai sholatnya tertempel dengan sahun, maka berantakan sholat itu di hadapan Allah. Kemudian yang keempat yaitu adalah mereka yang mendapatkan kemurkaan. Yaitu adalah kemurkaan ketika mereka betul-betul meninggalkan urusan sholat itu. Lah inilah yang menjadikan kita harus paham. Jadi ini merupakan salah satu prioritas besar kita di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita setelah kita ngaji, setelah kita melaksanakan perjalanan hijrah, yaitu betul-betul memastikan bagaimana urusan sholat kita. Karena ini urusan besar ini. Ini urusan yang tidak bisa ditawar. Ini urusan yang tidak pernah ada kata udzur untuk meninggalkannya. Puasa ada udzur, meninggalkannya itu ada udzur. Ya, ketika kita sakit atau ketika kita sakit boleh diganti hari berikutnya. Kalau kita sudah tua, sudah renta, maka kemudian diganti dengan fidyah. Sedekah, kemudian zakat, haji, umroh. Maka pada dasarnya kalau kemudian kita masalah sedekah itu masih ada udurnya. Tapi sholat itu tidak pernah ada kata udur. Kamu berbaring, maka kamu harus sholat. Kamu dalam kondisi sakit, kamu harus sholat. Kamu kondisi perang, kamu harus sholat. Apapun kondisimu, maka kamu harus senantiasa menjaga urusan sholatmu. Karena begitulah urusan sholat yang demikian besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lazim kan akhirnya kita menjumpai perkataan dari sebuah hadis Nabi yang sangat terkenal. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Ya, sesungguhnya pertama kali urusan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di pengadilan Allah itu ya urusan sholat. Kalau urusan sholatnya beres, yang lainnya ikut beres. Kalau urusan sholatnya berantakan, yang lainnya pun akan menjadi berantakan. Nah, kita baru membahas muqaddimah ayat yang keempat surat Al-Ma'un. Yaitu adalah fawailul lil musallin. Celakalah orang yang melaksanakan sholat. Kita akhirnya paham betapa besarnya urusan sholat, betapa kualitas kehidupan kita berbanding lurus dengan kualitas kita di dalam sholat, karena menghadapi ujian dalam kehidupan itu dua. Sabar, memberikan ketahanan untuk menghadapi setiap problematika. Sholat itu memberikan kekuatan. Karena menghadapi masalah itu ya butuh ketahanan dan kekuatan. Wasta'inu bisabri wassalah. Maka inilah yang menjadikan kita memahami bahwasanya sholat itu ada 4 kelompok besar. Ada yang sholatnya mereka beruntung dan menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Ada yang sholatnya tidak dapat apa-apa karena sholatnya kayak orang mabuk. Ya, dia ngucapin tetapi tidak pernah tahu apa yang dia sampaikan dan apa yang dia sebutkan. Dan kalau hanya sekali 2 kali tidak paham artinya mungkin bisa dimaklumi ya.
Ada orang yang puluhan tahun umurnya sudah 40 tahun pun nggak ngerti. Allahumma ba itu artinya apa? Alhamdulillah itu artinya apa? Allahu Akbar itu artinya apa? Nah, makanya Masya Allah, bagi yang belum tahu mungkin silahkan cek di The Day From the Tadu'aras itu tadabbur masalah sholat. Di situ kita ada di premiumnya di Mosfit itu untuk mengetahui semua tadabbur kita di dalam urusan sholat. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah orang yang sholat tetapi terlaknat, dan ada yang keempat, orang yang meninggalkan sholat yang pastinya mereka mendapatkan laknat karena dosa besar. Setelah kesyirikan kepada Allah itu dosa meninggalkan sholat. Dosa meninggalkan sholat lebih parah daripada zina, lebih parah daripada khamr, lebih parah daripada membunuh, dan lebih parah daripada dosa besar yang kita mampu sebutkan. Maka setelah kesyirikan itu yang paling parah adalah meninggalkan sholat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah kajian tafsir juz amma pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan. Kita baru membahas muqaddimah ayat yang ke-4. Ini baru muqaddimahnya. Nanti kita akan bahas poin yang ketiga ini. Siapa orang yang terlaknat di dalam sholat? Kriteria mereka semacam apa? Ya, ini yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan kita selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله